Persis 1 tahun sebelum sandiwara persaingan angkasa luar, militer Amerika dan Soviet sama-sama menjelajahi Antartika. Operation Deep Freeze dipimpin oleh Admiral Byrd langsung di bawah Presiden Amerika. Kenapa pasukan Soviet mau di bawah komando Admiral Byrd ke Antartika? Kisah ini dimulai 10 tahun sebelumnya. Tahun 1946, Admiral Byrd memimpin pasukan Amerika ke Antartika dalam Operation High Jump. Tujuan awalnya untuk menyelidiki apakah betul Hitler sempat bikin pangkalan di Antartika. Admiral Byrd membawa 4.700 tentara, 70 kapal laut, dan 33 pesawat udara. Ini nggak main-main. Namun, apa yang mereka temukan di Antartika tahun 1946 sungguh di luar dugaan. Ternyata Antartika memiliki banyak areal yang tidak bersalju. Bahkan ada danau yang asri. Jika Anda search di Google, tempat paling kering di muka bumi itu di mana? Jawabnya adalah Dry Valleys di Antartika. Berarti Google Map ini bohong, seolah-olah Antartika salju semua. Lebih aneh lagi, di peta digambarkan Antartika itu luasnya sama dengan Amerika Serikat dan Meksiko. Naik pesawat jalan pelan pun harusnya paling lama 3 hari sudah terjelajahi dari ujung ke ujung. Tapi Operation High Jump ini menghabiskan waktu 5 bulan di sana. Dengan 33 pesawat udara, nggak pernah nemu ujungnya. Kompas nggak jalan di wilayah dalam Antartika. Mereka mengandalkan pilot yang berpengalaman dengan menggunakan navigasi alam. Dan ini adalah catatan mereka ketika melintasi Antartika yang tak berujung. Below them now the great polar plateau. Thousands of square miles, barren, flat and white. Dan yang lebih mengerikan, pasukan Admiral Byrd di Antartika tiba-tiba diserang oleh pesawat berbentuk piring terbang. Itu bukan pesawat Nazi, juga bukan alien dari planet lain, tapi justru keluar dari laut. Kecepatannya tidak tertandingi oleh militer Amerika. Pasukan Byrd hancur tak bisa melawan. Video ini nggak ada di literatur barat, disembunyikan rapat-rapat. Video ini dari intel militer Soviet. Я не успел и глазом моргнуть, как 2 из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Это не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Jadi Soviet tahu kalau Admiral Byrd diserang oleh pesawat aneh di Antartika. Makanya Soviet mau ikutan ketika 10 tahun kemudian diajak oleh Amerika untuk sama-sama menyingkap misteri Antartika. Sepulang dari Antartika, ketika transit di Chili, Admiral Byrd diwawancarai media El Mercurio. Itu adalah media binaan CIA. Dia bilang Amerika Serikat harus siap-siap menghadapi ancaman dari wilayah yang berbahaya. Adalah kenyataan yang pahit bahwa Amerika bisa diserang oleh benda terbang yang melintas dari kutub ke kutub dengan kecepatan yang luar biasa. Oleh sebab itulah, 10 tahun kemudian, tahun 1956, Soviet mau diajak Amerika ke Antartika. Sebab Antartika adalah wilayah yang kaya sumber daya alam. Admiral Byrd bilang, di areal yang nggak tertutup salju, kelihatan ada batu bara tanpa harus menambang dalam-dalam. Cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh dunia untuk waktu yang lama. Juga ada minyak bumi dan uranium. Antartika kaya sumber daya alam, tidak bertuan pula. Nggak harus menjajah, bisa dapat areal sebesar itu dan sekaya itu.
Jelas Soviet mau ikut di bawah komando Admiral Byrd. Mari kita simak wawancara Admiral Byrd di televisi setelah selesai tugas Operation Deep Freeze 1957. Dia ditanya, setelah menjelajahi Antartika total 10 bulan, apakah masih ada wilayah yang belum dia jelajahi? Begini jawaban Admiral Byrd. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. Wow, Anda paham nggak yang dia bicarakan? Admiral Byrd bilang ada benua sebesar Amerika melewati Antartika on the other side, di seberang Antartika. Berarti ada benua lain di seberang Antartika setelah Little America. Padahal kan Admiral Byrd dari benua Amerika ke Antartika berangkat dari Chili. Dia nyampe ke Antartika, terus ke selatan, dan nyampe ke Little America. Posisinya di sini. Dia bilang ada benua sebesar Amerika melampaui Antartika di belahan lain Antartika, di selatan Little America. Harusnya di sebelah selatan Little America, kalau diterusin kan New Zealand jatuhnya. Tapi dia bilang bukan, ada benua lain sebesar Amerika. Pada wawancara lain, Admiral Byrd bilang di ekstrim selatan Antartika dia nemu wilayah yang belum ada di peta. Wilayah apa yang belum ada di peta? Mari kita dengarkan lebih lanjut. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Bayangkan, Operation High Jump dan Deep Freeze masing-masing bawa 4.000 tentara, 33 pesawat terbang, 2 kali operasi militer, total 10 bulan. Kesimpulannya, masih ada petualangan yang tersisa di bagian bumi paling bawah. Di selatan Antartika itu apa? Kan nggak ada di peta. Lucunya, ketika Admiral Byrd diwawancara NBC News, dia duduk di depan peta besar, tapi nggak ada benua Antartikanya. Kutub utaranya ada di tengah, di pusat lingkaran. Kutub selatannya nggak ada. Sama seperti logo PBB, nggak ada benua Antartikanya. Antartika memang misterius, tidak seperti yang diajarkan di sekolah. Tahun 1957 itu, Admiral Byrd mau melanjutkan ekspedisi. Sekarang dari arah sebaliknya, dari New Zealand. Harusnya nyampe dong ke Little America. Ia sudah minta izin ke Perdana Menteri New Zealand untuk bawa ribuan tentara berangkat dari New Zealand ke Little America, Antartika. Pasti dikasih, orang Admiral Byrd langsung di bawah presiden. Namun, apa yang terjadi? Beberapa bulan setelah wawancara televisi itu, Admiral Byrd wafat. Disebutnya sakit jantung. Ini sangat mencurigakan. Dan setelah itu, tahun 1959, ditandatanganilah Antarctic Treaty. Antartika jadi wilayah terlarang, dikuasai oleh 12 negara, bagi-bagi kaping di sana. Orang hanya boleh pelesir di tempat-tempat tertentu di pinggiran Antartika. Bagian dalamnya hanya para elit yang boleh eksplorasi. Rakyat nggak boleh tahu, bahkan peta pun dibohongi. Buat apa Elon Musk propaganda kirim 1 juta orang ke Mars? Itu ada wilayah sebesar Antartika, ada yang hijau berdanau, ada yang gersangnya seperti imajinasi planet Mars, ada batu bara, minyak, uranium, air pun nggak kurang. Kan nggak masuk akal sok pindah ke planet Mars. Apa untungnya mereka bohong? Proyek fiktif, bos. Keruk anggaran ribuan triliun, merampok duit rakyat lewat biaya tinggi telekomunikasi, sekaligus pengalihan isu supaya nggak ada yang ngeributin Antartika. Kita sambung ke episode 45B aja ya. Kita akan bahas detail kekompakan Amerika dan Soviet sama-sama membom nuklir langit tahun 1958 sampai 1962. Mereka sama-sama tahu bahwa langit tak bisa ditembus. Kita akan bahas kebohongan NASA dari tahun ke tahun. Di tahun 60-an itu, bohongnya kelihatan banget. Kebangetan kalau Anda percaya dagelan seperti itu nyata. Kalau memang benar bisa ke angkasa luar, buat apa bohong?
Kebohongan-kebohongan dari awal itu ditutup dengan kebohongan dari waktu ke waktu sampai sekarang. Awam akan bilang, HP kita aja terhubung satelit, masa bilang satelit nggak ada? Kita akan bahas bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sebenarnya internet dan GPS itu pakai alat dan teknologi apa? Semua adalah tipuan untuk menguras kantong Anda. Biaya telkom Anda harusnya tidak semahal ini. Viva Republik Indonesia. Salam People Power.